wabarakatuh. Di sini saya Safira Mucitahidah sebagai presentator pertama akan sedikit mengulas materi tentang jenis-jenis instrumen penilaian. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang definisi instrumen penilaian. Apa sih definisi instrumen penilaian? Dalam pengukuran selalu menggunakan alat ukur. Biasanya alat ukur dikatakan sebagai instrumen. Namun lebih jauh instrumen diartikan sebagai alat yang digunakan dalam suatu pengukuran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa harus efektif dan efisien? Alasannya karena alat yang digunakan harus sesuai dengan objek kondisi dari suatu pengukuran instrumen. Penilaian dalam pendidikan harus menggunakan instrumen atau alat ukur yang tepat. Secara umum, yang dimaksud instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data penentuan informasi yang diperlukan. Pengumpulan serta informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan sebelum keputusan. Berdasarkan pengertian instrumen dan evaluasi tersebut, maka instrumen penilaian dapat disebut sebagai alat penilaian atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidatul Mutmainah sebagai penyaji kedua akan melanjutkan pemaparan materi dari penyaji pertama, yaitu Saudari Safira Mujitahidah, yang mana dia tadi sudah menjelaskan secara detail tentang pengertian tentang definisi instrumen penilaian. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang definisi instrumen penilaian. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sementara dalam pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Di sini Firman berpendapat bahwa instrumen penilaian dikelompokkan dalam dua macam, yaitu tes dan non-tes. Instrumen penilaian tes merupakan sebuah kumpulan pertanyaan atau soal yang harus dijawab oleh peserta didik dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan serta kemampuan penalarannya. Arikanto juga berpendapat bahwa tes adalah serentakan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa instrumen penilaian tes merupakan penilaian yang mengukur kemampuan siswa melalui prestasinya, yaitu di sini guru dapat mengujinya melalui tes tulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan sebagainya. Nah, sedangkan instrumen non-tes merupakan instrumen penilaian yang dilakukan tanpa tes. Berarti di sini penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara real, secara nyata. Jadi ya contohnya seperti menilai dari sikap, menilai dari tingkah lakunya, menilai dari kesehariannya, menilai bagaimana dia cara berbahasa kepada gurunya, berbahasa kepada teman sebayanya, dan lain-lain. Dan di sini berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan antara lain, yaitu yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua yaitu konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan para peserta didik. Nah, sampai di situ mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis instrumen STEK.
instrumen STEK, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengukur atau menilai proses hasil belajar peserta didik. Adapun beberapa jenis instrumen STEK yaitu ada 4. Yang pertama STEK objektif. Pada TEK ini pelaksanaannya menggunakan buku atau kertas dan pensil sebagai instrumen pertama. Teks objektif adalah teks tertulis yang menurut siswa memilih jawaban yang benar. 2. Pilihan ganda. Teks pilihan ganda sama dengan teks objektif, yang menyajikan soal dan jawaban pilihan yang hanya ada satu yang benar. 3. Bentuk pilihan benar salah adalah bentuk soal yang mengandung 2 jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsi bentuk soal benar atau salah adalah mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan fakta atau pendapat. 4. Menjodohkan. Teks menjodohkan yaitu bentuk teks yang terdiri atas sekumpulan soal dan sekumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan dalam sebuah kolom yang sebelah kanan yaitu soal dan yang sebelah kiri yaitu jawaban. Tugas anak didik ialah mencari dan menetapkan jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut. 4. Isian singkat. Isian singkat adalah teks yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru. Contoh soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang instrumen STEK? Di bawahnya terdapat barisan-barisan kosong yang telah disediakan, yaitu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu syarat-syarat instrumen penilaian. Ada 7 syarat-syarat instrumen penilaian yang baik. Namun di sini saya akan menjelaskan 4 saja karena masih ada materi berikutnya yang akan menjelaskan. Yang pertama yaitu validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran, dan yang keempat daya pembeda. Yang pertama yaitu validitas. Secara sederhana, validitas adalah ketepatan instrumen mengukur apa yang hendak diukur. Kesesuaian indikator dan aspek tercapainya indikator disusun berdasarkan konstruk secara teoretik dan juga disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Ada 4 macam validitas yang seringkali menjadi perhatian untuk menguji kualitas peserta didik. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua validitas konstruk, dan yang ketiga validitas kriteria. Syarat-syarat instrumen penilaian yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai sifat konsistensi dan ketelitian sebuah tes. Yang ketiga yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah presentase dari peserta tes untuk menjawab benar suatu butir soal. Dan untuk mengetahui tingkat kesukaran siswa, maka seorang guru harus mengetahui syarat instrumen penilaian yang keempat, yaitu daya pembeda. Daya pembeda merupakan kemampuan sebuah tes untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan sifat tertentu yang terdapat pada siswa yang satu dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan kepada kepada pemateri yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pemaparan materi dari saudara Mamang, yaitu yang kelima, evaluasi. Pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.
Yang keenam, analisis distraktor atau pengecoh. Dari banyak jawaban yang disediakan, hanya satu yang benar, ialah jawabannya yang benar. Option sendiri dibagi menjadi banyak pilihan, yaitu kunci jawaban dan selebihnya jawaban pengecoh. Salah satu tujuan analisis distraktor adalah untuk memeriksa beberapa banyak siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah yang memilih tiap jawaban pada tes pilihan ganda. Oleh karena itu, dalam hal ini membuat dua pertanyaan. Pertama, apakah distraktor mengalihkan perhatian dari beberapa peserta tes? Nah, jika tidak ada peserta tes memilih distraktor, ini berarti distraktor tidak berfungsi. Jika distraktor begitu jelas menyatakan menyatakan sebagai jawaban tidak benar pada suatu tes, namun tidak ada peserta tes yang memilih distraktor tersebut, berarti bahwa distraktor tersebut perlu direvisi atau diganti. Yang ketujuh, praktikabilitas. Praktikabilitas yaitu sebuah instrumen penilaian dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis dan memiliki ciri yang mudah dilaksanakan. Tidak perlu menggunakan banyak peralatan untuk mengerjakannya. Mungkin bisa memberikan kebebasan terhadap peserta untuk mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifur Rahman, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini sedikit menyimpulkan terkait pemaparan materi dari beberapa teman saya. Jadi kesimpulannya di sini, secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu hal yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Di dalam pendidikan terdapat bermacam-macam instrumen penilaian yang dapat dipergunakan untuk mengukur dan menilai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Instrumen tersebut terdapat dua bagian, yaitu tes dan non-tes. Yang termasuk pada kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes intelijensi, dan tes bakat atau tes kemampuan akademik. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes adalah skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Dalam instrumen penilaian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran, yang keempat daya pembeda, yang kelima evaluasi, keenam analisis distraktor atau pengecoh, dan yang terakhir praktikabilitas. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.